Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyelam dalam pada kebudayaan di masa Orde Lama. Masa di mana jati diri Indonesia masih belum sepenuhnya terbentuk dan masih terjadi perpecahan di seluruh Nusantara. Tidak ada film yang menggambarkan dilema ini sesempurna film Lewat Jam Malam tahun 1994 karya Usmar Ismail. Kisah yang menceritakan seorang pahlawan revolusi yang kembali ke kehidupan sipil untuk menemukan masyarakat baru yang sangat berbeda dari cita-cita yang dia perjuangkan. Film ini sealiran dengan film seperti Blood of a Soldier, Hiroshima Mon Amour, Harimau Campa, dan The Best Years of Our Lives yang konon menjadi inspirasi utama film ini. Film-film ini menyajikan gejolak psikologis manusia pasca peperangan, revolusi, atau kolonialisme. Persyutingan film ini dilakukan secara neorealis, yakni difilmkan di lokasi dan sering menggunakan aktor non-profesional dikarenakan anggaran yang minimum dan belum ada studio yang kompeten. Alhasil, masih terdapat performasi yang kaku dan pergerakan kamera yang minim. Namun, sebelum kita mendalami Lewat Jam Malam, baiknya melihat sang sutradara, Usmar Ismail. Beliau sedikit berkarakter. Selain menjadi sutradara film, sastrawan, wartawan, dan pejuang Indonesia, ia juga membangun klub malam pertama di Indonesia yang dinamai Miraca Sky. Ia pernah aktif dalam bidang politik, yaitu menjadi Ketua Umum Lembaga Seniman Muslimin Indonesia atau disebutnya Les Bumi, lalu menjadi anggota pengurus besar Nahdlatul Ulama, anggota DPR GR atau MPRS, dan juga pemilik PT Triple T. Ia juga seorang anak Keimin Bunkashidosho. Di tempat itu, ia bersama budayawan lainnya bekerja sama untuk mementaskan drama, yang mana dia bertemu dengan Asrul Sani yang menjadi penulis layar Lewat Jam Malam. Usmar menempuh pendidikan tinggi di bidang sinematografi dari Universitas California. Filmografi Usmar Ismail berlanjut 20 tahun lebih dan 25 film dalam. Setelah film terakhirnya rilis, beliau meninggal dunia akibat stroke. Tidak dapat disangkal pengaruh beliau pada dunia perfilman Indonesia. Sampai-sampai ia dijuluki Bapak Film Nasional. Bahkan nama beliau diabadikan sebagai nama gedung pusat perfilman. Dan setiap tanggal 30 Maret diperingati sebagai Hari Film Nasional. Alasannya pada tanggal itu tahun 1950 adalah hari pertama persyutingan film nasional pertama, Darah dan Doa. Perjalanan kita selesai. Ayo kita pergi. Ditetapkan di tahun-tahun setelah revolusi, Lewat Jam Malam bermula dengan tokoh utama Iskandar yang dimainkan oleh A.N. Alchaf, seorang mantan pelajar teknik yang baru saja balik dari tugasnya sebagai bagian dari unit gerilya di Angkatan Darat. Saat berjalan, dia menemukan papan yang berisi himbauan jam malam dan tahun waktu cerita ini diberitahukan. Dia berlindung di rumah keluarga tunangannya, Norma. Adegan berikut menggambarkan Iskandar kewalahan oleh lingkaran terdekatnya yang divisualisasi melalui pengambilan gambar yang sengaja mengaburkan Iskandar, dan ia bahkan hanya diam mendengarkan. Pada hakikatnya, Iskandar sangat beruntung memiliki Norma yang menjadi bagian kaum elit masyarakat. Ayah Norma juga memiliki tingkat tinggi di masyarakat, yang kemudian dengan mudah memberinya pekerjaan. Punya sobat baik jadi chef di sana. Dia akan memberi kau pekerjaan. Namun Iskandar terlihat masih sangat bingung dengan keadaan barunya. Iskandar lalu berbincang dengan Norma, merasa bahwa dia tidak pantas mendapatkan kemewahan itu. Pikiranku selalu gelisah saja. Mengapa? Dalam perjuangan aku biasa tidur di tanah saja. Paling-paling hanya di bangku kayu. Kini tiba-tiba aku tidur di ranjang yang putih bersih. Ganjil rasa badan. Bahwa dia tidak tergolong masyarakat baru ini, bahwa revolusi belum selesai. Secara visual, sang sutradara menyajikan disonansi ini dengan menempatkan Iskandar dengan latar belakang struktur perkotaan. Ia berkelana tanpa tujuan, menekankan betapa kecil peran dia di dunia yang berkembang ini. Saat masa kolonial, banyak bisnis di Indonesia dimiliki oleh Belanda. Akibatnya, pada saat kemerdekaan, bangsa ini tidak memiliki infrastruktur ekonomi untuk membiayai proyek-proyek pembangunan pasca revolusi. Situasi ini mengharuskan negara untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Suatu upaya bertahap yang memuncak pada tahun 1958. Keputusan tersebut didukung oleh militer dan mayoritas partai politik pada saat itu. Karena Lewat Jam Malam mulai produksi pada tahun 1933 dan ada pertanda bahwa militer sangat mungkin mendominasi proyek nasionalisasi. Ismail cukup cerdik untuk melihat keunggulan militer yang akan berkembang menjadi elit baru
dengan memiliki kekuasaan, senjata, dan perwakilan hukum. Mereka dapat menggunakan kekerasan terhadap apapun yang mereka anggap sebagai. Para revolusioner yang berteman dengan Iskandar masing-masing punya nasib sendiri. Di atas Iskandar ada Ghaffar dan ada Gunawan yang memiliki bisnis sukses. Gunawan menyimpulkan perjuangan untuk mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Dari bertempur dengan senapan dan bayonet, apa guna merdeka selagi birokrasi kita masih tergantung kepada belas kasihan orang asing? Kita mesti merdeka juga di lapangan ekonomi. Kau lihat aku, baru saja aku bangunkan perusahaan ini. Sudah mau dibikin mampus oleh perusahaan-perusahaan asing yang merasa terancam kedudukannya. Semua jalan mereka tempuh untuk menjatuhkan aku. Film ini memberi dilema kepada penonton. Di satu tangan Gunawan pantas gelisah terhadap perusahaan asing yang memusuhinya, namun di tangan lain Gunawan memutarbalikkan aset demi kepentingan sendiri. Kemungkinan besar inilah kebingungan yang dirasakan masyarakat saat itu. Apabila proyek nasionalisasi berhasil, apakah oknum tetap akan melakukan hal yang benar? Film ini memberikan kritikan kepada militer dan seolah-olah memprediksi korupsi yang terjadi di kalangan militer pada saat itu, dengan menceritakan militer yang mulai menguasai industri strategis, mengambil rampasan perang sampai-sampai melakukan pembunuhan atas warga yang tidak bersalah untuk mengambil hartanya. Belikan uang itu semua untuk cincin berlian lain. Semua ini dilakukan berkedok revolusi seperti diceritakan di film. Dan harta benda yang kita berselah Untuk perjuangan. Dan di bawah Iskandar adalah kawan akrabnya, Puja yang hidupnya tak terarah, bermain judi dan menjadi germo. Kedua tingkat ini merepresentasikan apa yang bisa dicapai. Aku khawatir, Pak. Kini aku ada di antara orang-orang yang selalu membicarakan yang tidak-tidak saja. Bagi mereka tidak ada kesungguhan. Semuanya enteng. Kita lain, Pak. Kita selalu sungguh-sungguh dalam perjuangan, dalam bercita-cita. Dalam adegan ini, kita melihat Iskandar yang masih pribadi tinggi dan idealis. Dalam film yang berbeda karakter, Iskandar akan menjadi karakter penyandang patriotisme dan nasionalisme. Masih banyak kalangan yang menyalahartikan film ini sebagai usaha mengglorifikasi tentara dan kepahlawanan. Namun, bila digali lebih dalam, lewat jam malam sesungguhnya memeriksa silang budaya militer kekerasan yang akan datang membentuk kembali kehidupan sipil bangsa. Kau masih ingat itu semua? Cerita perempuan yang kutembak itu. Misi saja terdengar dalam kepalaku. Baru sekali itu kulihat dengan jelas. Orang-orang yang hendak kubunuh. Barangkali kau sangka aku membunuh cuma Ghaffar memperingatkan Iskandar agar melupakan Jangan masa kau lalu. ingat juga. Apa yang terjadi sudah terjadi, Is. Kewajiban sekarang lain, corak. Kau harus melihat ke depan. Iskandar bertemu dengan rekan lamanya Puja. Puja digambarkan sebagai orang yang tidak berprinsip dan hidup menunggu situasi diri membaik tanpa usaha. Apa? Lotre? Ini lotre nih. Nih. 1 bulan ini kerjaku beli lotre saja. Gak pernah dapat. Gak mau. Besok ditariknya nih Pak, sampai tahu kena. Mana yang bakal kena? Yang nomor ini nih Pak. Betul Pak, dulu saya jual yang ginian kena. Awas kalau bohong ya. Awas kalau gak menang. Aku tahu tidak akan menang. Tapi kalau aku beli, ada saja yang aku tunggu. Semua dalam sekejap bisa berubah. Kemudian kita bertemu dengan Mila, seorang pelacur milik Puja yang ditinggalkan suaminya. Film ini juga banyak menunjukkan budaya barat yang menyusup dan berhasil membuat angkat tangan artifisial konsumerisme barat. Film ini sebenarnya menampilkan sebuah stereotipe setiap tokoh di dalamnya masing-masing memperjuangkan hidupnya. Ada teman-teman seperjuangan Iskandar yang selalu berjuang dalam persaingan dan pembangunan, Dan Puja yang hanya memegang harapan bahwa suatu hari akan membaik. Ada Norma, tunangan Iskandar dari kalangan elit yang memperjuangkan agar dirinya selalu diterima dan dipandang masyarakat atas. Ada juga Leila, seorang PSK yang tinggal di sebuah rumah bordil yang perjuangannya adalah untuk mencapai mimpinya yang sederhana. Kemudian ada konflik-konflik minor. Puja memproyeksikan ketidakamanan kepada Leila atas mimpi putus asanya. Apa dia juga ganggu Pak Is dengan angan-angannya? Aku tak mengerti. Buat apa dia gunting-gunting yang begituan itu? Dia tuh takkan bisa beli. Dasar. Atau kehadiran visual Norma yang memperkuat keaslian Iskandar. Jarang sekali Norma dan Iskandar memiliki satu adegan. Kebanyakan waktu Norma di layar dihabiskan dalam lingkaran sosial borjuisnya. Hubungan Norma dengan Iskandar sebagian besar bersifat mitos, karena Norma menghabiskan waktu lebih lama untuk berbicara tentang dia kepada teman-temannya, memproyeksikan kebanggaannya pada statusnya sebagai mantan revolusioner daripada bersama. Saat pesta menyambut Iskandar mulai,
Ia pun tidak senang dan merasa terasingkan dalam pestanya sendiri. Namun pesta masih lanjut. Ismail masih sempat saja memasukkan 2 adegan musik. Angin utara tarik layar dalam perahu, jangan tersibuk tak angkat mata, lihat si nona sudahlah jauh. Rasa sayang Bang angsa di atas api, mari tuan kita menari. Ayo. Sarap ke kiri, sarap ke kanan. Untuk menyandingkan perjalanan Suram Iskandar, di perjalanan, Ismail dengan halus memberi gambaran kecil kaum proletariat pada masa itu dan bolak-balik melihatkan perbedaannya dengan kaum burjois yang sampai sekarang berkesan makin menjauh. Pada akhirnya Iskandar adalah seorang utopis moral yang gagal menangkap gambaran yang lebih besar. Ismail menyoroti bagaimana revolusi melahirkan para elit dan parianya. Merek keadilan militer melegitimasi ekonomi nasional dan melanggengkan warisan kekerasan. Untuk masyarakat yang terjerat dalam hubungan kekuasaan yang rumit, dari transaksi bisnis ilegal Gunawan hingga eksploitasi Puja terhadap Lila, tanggapan Iskandar adalah logika bertahan hidup seorang prajurit. Kau yang membunuh. Mencurigai kemungkinan kejahatan oleh mantan rekannya Gunawan, solusi yang diusulkan Iskandar lebih mematikan daripada hukum, lebih personal daripada sosial, dan Iskandar menghadapi konsekuensi di penutupan yang menyayat hati. Usmar Ismail memberi pesan terakhir kepada penonton. Selama penayangan, Lewat Jam Malam disambut dengan suam meskipun memenangkan 5 penghargaan pada Festival Film Indonesia 1955. Filmnya gagal meraup keuntungan. Indonesia masih mengalami krisis finansial pasca perang. Akibatnya Lewat Jam Malam kebanyakan ditayangkan di bioskop kelas kambing yang melayani masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan bioskop utama melayani wewenang kaum burjois yang hanya ingin mengejar film Amerika atau Eropa terbaru dan tidak tertarik kepada film-film Indonesia. Jumlah penonton Usmar Ismail saat itu menyusut menjadi beberapa ribu. Konsensus pada masa itu menilai film Lewat Jam Malam terlalu intelektual. Bila kita amati Lewat Jam Malam, bisa kita simpulkan lembaga sensor Orde Lama cukup luas, di mana bila film ini ditulis pada era selain Orde Lama, kemungkinan besar tidak lulus sensor atau bahkan diboikot. Hal ini jelas pada Orba sampai sekarang bahwa lembaga sensor sangat sensitif terhadap karya sinema yang menyinggung sedikit saja situasi sosial politik nasional yang tidak sesuai dengan propaganda yang diterapkan pemerintah. Sensor patut dipahami dalam perspektif historis karena relasi antara sensor dan film sebagai produk budaya mencerminkan pola relasi kuasa yang ada di masyarakat. Lewat Jam Malam berakhir dengan nada pesimis. Iskandar sendirian dalam perjuangannya, mengingat tantangan besar yang menanti negara, mudah untuk melihatnya hanya sebagai sosok yang tragis dan kesepian. Namun, melalui pesimisme, film kita diingatkan untuk menghadapi kegagalan revolusi masa lalu untuk membayangkan masa depan yang lebih baik. Di negara buntu, ini adalah tugas yang menantang, tapi layak untuk kita perjuangkan. Demikianlah presentasi kami tentang perfilman di Orde Lama mengenai film Lewat Jam Malam yang dikarang oleh Usmar Ismail. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.